Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, nama aku Bumi. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah lama nggak kita bahas ya, yaitu kesehatan. Ya, jadi aku udah lama nggak bahas tentang kesehatan karena akhir ini lagi sibuk banget ya. Sampai-sampai tuh aku harus ngelakuin segala hal secara multitasking. Kayak BAB sambil mandi, makan sambil minum. Dan ujian sambil belajar. Gitu. Kenapa kok kamu diagnosis sebagai batuk? Sebentar nih dok, saya baca textbook dulu. Ya, jadi di bahasan kesehatan kali ini ya, di Math to Health kali ini kalau bagi teman-teman yang old school ya, hari ini kita akan bahas tentang cara penghitungan kalori. Ini cukup krusial bagi banyak orang, nggak hanya bagi tenaga kesehatan, tapi juga bagi orang biasa yang lagi ingin apa ya, lagi nerdy gitu, lagi geeky soal kesehatannya, soal berat badannya, mau diet atau mau buffing out gitu ya. Jadi gimana caranya? So let's check it out. Oke, jadi singkatnya hari ini kita akan bahas tentang penghitungan kalori, kemudian penghitungan berat badan ideal, penghitungan BMI atau Body Mass Index, kemudian gimana cara membagi kalori itu, mana yang karbohidrat, mana yang protein, mana yang apa namanya lemak, dan kemudian itu dibagi satu hari itu menjadi porsinya tuh berapa sih, berapa persen gitu ya. Jadi pertama, sebelum kita mulai menghitung kalori, kita harus tahu berapa berat badan ideal kita. Nah, berat badan ideal ini bisa dihitung yang cara paling diterima ya. Cara yang paling diterima secara massal oleh dunia global itu adalah penghitungan dengan BMI atau Body Mass Index. Jadi BMI ini dihitung dengan caranya berat badan kamu dalam kilogram dibagi tinggi badan, itu dirubah dulu ke meter ya. Jadi misalkan tinggi badan kamu kayak tinggi badanku ya, 190 ya. Jadi 1,9 dikuadratin. Jadi 1,9 kali 1,9 dulu. Terus misalkan berat badanmu berapa gitu, misalkan 80 ya. Berarti 80 bagi hasilnya dari 1,9 kuadrat itu. Nah, jadi hasilnya itu kita masukin ke klasifikasi. Nah, klasifikasi ini banyak orang yang masih salah. Jadi banyak orang yang masih nggak tahu kalau klasifikasi BMI itu ada yang buat orang Western ya, maksudnya buat orang yang di Amerika atau Eropa gitu, dan ada yang buat orang Asia. Jadi kalau yang orang Eropa tuh, kalau yang orang Amerika itu yang lebih dari 25 baru overweight gitu. Nah, tapi kalau buat orang Asia itu, ini aku ngambil dari Perkenia, itu kurang dari itu kalau buat orang Asia itu intinya itu normal itu 18,5 sampai 22,9. Jadi lebih dari sama dengan 23 hasilnya tadi itu udah termasuk overweight, dan lebih dari sama dengan 25 itu udah obese gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kan kalian udah tahu nih berat badan ideal kalian berapa. Setelah itu dihitung pakai kebutuhan kalori. Jadi sebelum kita hitung kebutuhan kalori, kalori itu apa sih? Kalori itu adalah istilahnya gampangnya itu energi ya. Jadi energi yang dibutuhkan tubuh kita untuk tetap hidup itu disebut dengan energi basal. Tetap hidup tapi kalau nggak ada cadangan ya itu disebut energi basal. Misalkan kita nanti energi basalnya 1000 kilokalori gitu. Nah, tapi kita makan kurang dari itu, tapi kok kita masih hidup sih? Karena masih ada cadangan-cadangan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak, protein, dan lain-lain gitu. Kemudian ada kebutuhan kalori dalam konteks aktivitas. Jadi kalau basal itu supaya untuk tetap hidup, kalau yang aktivitas ini itu tergantung aktivitas kita apa gitu. Misalkan kayak aku ya atlet profesional gitu kan, itu jadi aktivitasnya berat dan ini ditambah sekian persen dari kalori yang basal atau kalori yang dasar tadi. Nah, sekarang kita langsung ke cara ngitungnya. Jadi cara ngitungnya itu adalah kalau kalori basal atau kalori yang dasar untuk hidup tadi itu kalau perempuan itu 25 dikali kilogram berat badan, ini nanti jadinya kilokalori. Kalau yang laki-laki itu 30 dikali kilogram berat badan, jadinya kalori, jadinya kalori. Setelah itu kan udah ketahuan nih hasilnya berapa, misalkan 1800 gitu. Nah, ini ada beberapa rule yang sesuai dengan konteks aktivitas kalian. Misalkan kalian deadwood gitu ya,
habis kuliah nggak tahu mau ngapain gitu kan. Itu jadi pakainya itu yang istirahat, misalnya kalian nggak ngapa-ngapain deh, kalian mau tidur aja itu. Jadi kebutuhan dasar atau basal tadi ditambah 10%, jadi 1.800 tambah 10%-nya itu 180, jadinya 1.980 ya. Kemudian kalau kalian aktivitas ringan misalkan seperti pegawai kantoran, guru ataupun ibu rumah tangga itu ditambah 20%. Kalau kalian aktivitasnya sedang kayak industri, pekerja industri, mahasiswa atau militer yang cuman damai-damai aja, itu 30% ditambahnya. Terus kalau aktivitasnya yang berat seperti petani, buruh, atlet dan juga militer yang lagi kayak ada event atau perang gitu, itu ditambah 40%. Kalau yang sangat berat seperti tukang beca atau tukang gali kubur gitu ditambah 50%. Oke, jadi misalkan totalnya ternyata 2.200 kalori misalnya. Misalkan kalian tuh kayak aku gitu ya, atlet gitu. Gitu. Kemudian kalian lihat juga, tapi ini cuman penting buat orang yang sakit sih kalau yang khusus poin ini ya. Jadi dia ini kalau misalkan ada stres metabolik, bukan stres yang psikologis, bukan ya. Stres metabolik itu kayak ada gangguan yang akut dan cukup berbahaya lah di dalam tubuh kita yang sedang terjadi, dan tuh ini lebih buat orang sakit sih. Jadi mungkin yang umum nggak perlu tahu itu stres metabolik. Contohnya seperti sepsis itu intinya infeksi sistemik, jadi bakterinya itu menyebar, bakteri atau virus atau apa itu menyebar di seluruh tubuh. Kemudian misalkan operasi ataupun trauma itu ditambah antara 10-30% dari yang tadi udah ditambah aktivitas, kemudian ditambah lagi dengan stres ini, stres metabolik. Intinya sih gitu aja sih perhitungan kalori. Terus kan kalian kayak pernah tahu ya kalau 100 gram nasi itu berapa kalori sih, kayak gitu. Beda-beda sih, aku juga bukan ahli gizi ya, tapi juga bukan ahli hisap. Jadi mungkin teman-teman dari ahli gizi yang lebih tahu eksaknya berapa. Tapi yang pasti itu jangan, misalkan 2.200 kalori itu jangan semuanya dikonversikan ke nasi. Oh ini jadi nasi misalkan jadi 500 gram gitu, oh berarti aku makan nasi setengah kilo aja cukup dong. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi ini ada persentasenya. Jadi dari kalori tadi 2.200 itu kan 100% kalori kebutuhan kalian total ya, itu 45-65% itu karbohidrat. Jadi mau nasi, roti, terserah. 20-25%-nya itu lemak. Nah lemak ini ada jenis-jenisnya nih. Jadi kalau kalian tahu, pernah dengar nggak sih ada lemak jenuh gitu-gitu ya. Nah kalau lemak jenuh ini kalau bisa kurang dari 7% dari kalori. Jadi nggak usah terlalu dihitung sih. Intinya tuh kalian kalau makan lemak-lemak jenuh seperti daging berlemak ataupun susu yang full cream itu dikit aja, intinya kayak gitu. Dan jangan sering-sering. Kemudian protein itu 10-20% dari total kalori tadi. Mau dari terserah, mau dari nabati mau hewani. Tapi aku pernah dengar sih, ini bukan aku pernah baca ya, pernah dengar dari teman-temanku itu kalau bisa campuran antara protein nabati dan juga protein hewani. Nah, kemudian satu lagi yang penting selain kalori itu sesuatu yang sedang ngetren di masyarakat kita itu penggunaan garam. Nah, di barat itu orangnya itu kayak lebih nggak suka yang asin-asin gitu, beda sama masyarakat kita yang apa-apa asin gitu ya. Bumbu-bumbu itu sebenarnya juga garamnya tuh cukup tinggi banget kalau di Indonesia. Nah disarankan kalau di Indonesia itu natriumnya 2 gram, kurang dari 2 gram ya, Nah itu kalau dikonversikan jadi garam atau NaCl itu 5 gram, jadi kurang dari 5 gram. Atau kalau kalian nggak mau pakai penghitungan massa ya, maunya pakai penghitungan volume atau volumetrik, itu sekitar 1 sendok teh itu maksimal dalam sehari ya. Nah terus kenapa sih kalau natriumnya banyak gitu? Nah itu kaitannya sama penyakit yang sedang ngetren, istilahnya sedang ngetren di masyarakat global, di Indonesia juga, itu adalah darah tinggi atau hipertensi ya. Itu sangat berpengaruh ke sana. Dan selanjutnya yang penyakit yang cukup ngetren juga itu adalah diabetes. Nah itu kalian harus mengurangi konsumsi glukosa atau gula. Selanjutnya kalau kita ngomongin porsi, mau dibagi berapa sih gitu ya, makan atau kalori tadi 2.200 itu setelah kita bagi berdasarkan karbohidrat, protein dan lemaknya, itu tiap kali makan harus ada semua itu ya, tapi dibagi menjadi 3 porsi makan besar dan ada makan ringan juga. Nah pagi itu 20% dari kebutuhan kalori tadi, itu kita makannya pagi. Kemudian siang itu 30%, sore 25%,
Kemudian sisanya itu jadi makanan ringan. Bisa misalkan sih dari buah, kebanyakan dari buah itu 2 sampai 3 kali makan. Itu sisanya persentase dari kalori tadi. Ya udah, mungkin segitu aja episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Disclaimer dulu, aku belum jadi seorang dokter ya. Jadi ini aku cuma sekedar membaca dari panduan dari Kenny 2015, juga udah agak outdated juga, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting aku mau sharing aja sama kalian. Dan karena di posisiku ini aku masih bisa banyak salah, jadi kalau kalian merasa ada yang salah nih, silahkan komen aja di bawah. Ya terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode.